Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat siang sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat 24 Desember 2021? Satu hari sebelum hari Natal ya, besok. Kembali bersama saya Isna Safira, sahabat, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Tanya Dok, mulai jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, tadi saya buka dengan persiapan Natal. Sudah sejauh mana persiapan Natal Anda? Mungkin sudah beli beberapa dekorasi atau mungkin Anda berencana untuk jalan-jalan. Nah, sebelum jalan-jalan nih sahabat, cek dulu apa sudah vaksin si buah hati. Karena 14 Desember kemarin sudah digalakan ya vaksin serentak untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Pas sesuai dengan tema Tanya Dok di hari ini, vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun dengan Dr. Yos Hermawan, anggota bidang organisasi IDI wilayah Jawa Timur ya. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line WhatsApp 0811 309 1009, bisa melalui teks atau video atau voice note juga boleh, atau memberikan komentar di kolom komentar Facebook, Instagram, Twitter. Kemudian Anda juga bisa telepon saat nanti acara berlangsung. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira. Bagaimana? Gimana suara saya bisa didengarkan? Jelas sekali suaranya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini cuaca di Banyuwangi ya, mendung-mendung panas. Mendung-mendung bersama. Iya, Sidoarjo jadi mendungnya datang pergi begitu. Mau hujan tapi nggak jadi begitu. Sama-sama seperti di Sidoarjo juga mendung-mendung panas. Tapi begitu. hati tetap sejuk ya Pak ya? Alhamdulillah, amin. Insya Allah selalu begitu. Harus selalu optimis menyambut tahun baru. Harus selalu optimis, nah, menyambut tahun baru harus Ya. optimis. Nih ada sepertinya ada hawa segar, terutama untuk saya ibu-ibu. Ternyata ada vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, Pak. Itu yang harus menjadi jawaban kekhawatiran dari setiap orang tua. Akhirnya datang juga ini yang ditunggu. Sebelum kita ke intinya, bagaimana ini penentuan atau keputusan akhirnya ada vaksin COVID untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, Pak? Jadi sebenarnya pemerintah juga punya rencana untuk melindungi semua warga negaranya. Sebenarnya seperti itu. Hanya kan karena vaksin ini masih baru, penyakit COVID ini juga masih baru, tentu ada unsur kehati-hatian. Jadi tidak semua masyarakat bisa langsung divaksin. Tentu saja ada beberapa aspek pertimbangan, misalnya yang pertama dulu adalah terkait dengan tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan ini juga harus dilindungi, karena dia juga harus melaksanakan tugas sepanjang tahun, bahkan sampai hari-hari ini masih berjibaku melaksanakan vaksinasi. Tentu tenaga kesehatan harus dilindungi. Kemudian pemerintah juga mengerjakan untuk pelayanan publik. Tenaga beri pelayanan publik juga harus dilindungi karena mereka juga mesti harus bekerja melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kemudian kalau kita ikuti terus, akhirnya muncul kebijakan vaksinasi pada lansia. Lansia ini juga penting. Bagaimanapun juga kita nanti juga insya Allah akan jadi lansia. Dan kita juga dilahirkan dari para lansia. Tapi yang paling penting dari lansia ini adalah mereka mempunyai komorbid atau penyakit penyerta yang apabila terinfeksi COVID, maka gejalanya biasanya semakin berat, lebih fatal. Ini terbukti juga dari kasus-kasus yang saya amati di Banyuwangi. Kebanyakan dari penderita COVID yang meninggal adalah mereka yang punya komorbid dan beberapa belum divaksin. Gitu ceritanya. Maka sekarang pada kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun sebenarnya sama. Mereka adalah kelompok rentan.
Namun karena mobilitasnya dianggap tidak terlalu sering pada golongan usia produktif, maka mereka diberikan vaksinasi pada akhir sambil sekaligus menunggu uji coba vaksin pada usia-usia anak muda. Jadi pemerintah sudah sangat bijak dan kita harus percaya bahwa keputusan yang diambil pemerintah ini untuk melindungi segenap warganya dari seluruh kelompok usia. Gitu. Baik, Bapak, jadi sudah diperhitungkan matang waktunya kapan, diuji coba dulu ya supaya ada kipi-kipinya itu aman untuk anak-anak begitu ya Pak? Iya. Nah, untuk dosis sendiri ini Pak, apakah sama seperti dewasa begitu atau ada 2 dosis 1, dosis 2, 3 atau hanya 1 dosis saja? Iya, jadi sementara ini jenis vaksin yang sudah lolos uji dari Balai POM adalah vaksin CoronaVac dari pabrik Sinovac. Ini kebetulan untuk anak-anak tetap diberikan 2 dosis dengan jumlah mililiter yang sama dengan orang dewasa. Jadi 0,5 cc disuntikan pada lengan atas, kemudian rentang waktu 28 hari harus diulang kembali. Namun ada juga penelitian yang fasiglobinal, ada vaksin yang kabarnya cukup 1 kali untuk jenis vaksin yang lain. Tapi ini masih dalam tahap uji coba, Mbak Ira. Ya, jadi untuk sementara vaksin yang digunakan di Indonesia sampai saat ini adalah vaksin CoronaVac yang pemberiannya harus 2 kali, 2 dosis, rentang waktu 28 hari atau 1 bulan. Ya. Baik, jadi sama seperti dewasa ya Pak, 2 kali yang digunakan CoronaVac dari Sinovac begitu. Betul. Tata cara pemberiannya juga sama. Sama, ya. Dicek dulu tensi dan lain sebagainya. Betul, ada screening yang lebih ketat karena ini anak-anak usia yang lebih muda. Ada beberapa penyakit yang memang harus ditanya detail dan ini yang paling penting juga harus persetujuan orang tua, ini yang tidak boleh lupa. Jadi ketika anak-anak divaksin, orang tuanya harus menyetujui kiri, ini ya sesuatu yang tidak pas, jadi tetap ada SOP yang harus dilaksanakan dengan cermat, Pak Ida. Oke. Jadi orang tua juga harus memberikan surat persetujuan. Persetujuan, iya, harusnya begitu. Jadi artinya ini tidak wajib begitu ya Pak, jadi tergantung pada orang tuanya? Sebenarnya sama dengan orang dewasa, jadi ini wajib. Di masa pandemi, mestinya seluruh penduduk di bumi ini divaksin. Mestinya kalau vaksinnya cukup, sumber daya yang cukup, resource-nya ada, harusnya seluruhnya. Karena seperti kita tahu, kita tidak bisa hanya memprioritaskan pada golongan lansia saja, sementara anak-anak dibiarkan berjuang sendiri. Jadi tujuan herd immunity atau kekebalan kelompok ini adalah sebanyak-banyaknya orang di dalam populasi divaksin. Jadi bukan berarti tidak wajib, artinya bahwa karena anak-anak ini kan kadang-kadang secara hukum belum cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, maka harus ada persetujuan dari orang tua. Bahkan untuk orang dewasa pun kan harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Begitu. Jadi ini masalah terkait dengan hukum saja, bahwa anak-anak masih belum dewasa perlu persetujuan dari orang tua. Jadi tetap wajib mestinya begitu di masa pandemi, Mbak Ira. Harusnya begitu. Iya, baik Pak Yos. Kemudian ini yang mau saya tanyakan, nanti target capaiannya untuk mencapai herd immunity apa sama prosentasenya dengan dewasa? 70% kalau tidak saya Indonesia ingin targetnya, atau berapa kalau untuk anak-anak ini? Betul. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu herd population. Jadi seluruh populasi yang ada. Iya, yang lebih pas begitu herd population. Jadi seluruh warga minimal 70% dari warga negara Indonesia itu harusnya divaksin. Itu baru bisa tercapai herd immunity. Tapi kalau lebih banyak dari itu, kalau memang mampu ya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, Pak. Ya. Kalau sampai, karena tadi sudah dimulai 14 Desember, berarti hitungannya sudah hampir 1 minggu lebih ya Pak. Sampai sekarang kira-kira di Jawa Timur sendiri sudah berapa persen capaiannya? Kita harus jujur ya, ini saya contoh kebetulan saya tinggal di Banyuwangi, kebetulan ya. Jadi kecukupan vaksin itu baru terpenuhi hari Selasa kemarin untuk sampai akhir tahun. Iya, jadi memang ini distribusi vaksin juga menjadi salah satu pertaruhan buat kita. Sementara anak-anak juga ini mulai liburan hari ini ya, ini juga ada permasalahan. Jadi kita baru mulai seminggu, cakupannya barangkali masih sekitar ya 30%-an dari anak-anak yang divaksin. Kurang lebih begitu. Jadi ini kita berkejaran dengan waktu dan butuh kebijakan lah. Kira-kira apakah dari teman-teman di pendidikan ini bisa mengkondisikan atau mungkin ditunda awal tahun depan, saya pikir juga ini menjadi pertimbangan kita semua. Karena kan liburnya juga hanya 2 minggu. Saya pikir kalau ditunda,
Asal semua patuh pada protokol kesehatan, saya pikir ini bukan menjadi masalah yang serius. Karena vaksin ini kan juga hanya salah satu ikhtiar, Pak Ida. Upaya. Tapi protokol kesehatan tetap harus menjadi yang utama. Betul sekali, Pak Yosna. Saya tadi juga penasaran, ini kan liburan ya, bagaimana kemudian mengejar vaksinasi untuk anak-anak, karena rata-rata anak-anak 6 sampai 11 kan SD berarti ya, Pak ya. Betul. SD, kalau seandainya ditunda, apa akan ada efek kayak mungkin vaksinnya jadi kadaluarsa, apa tidak berfungsi dengan maksimal? Ya. Sebenarnya tidak terlalu masalah, karena kan baru sepertiga yang divaksin, sisanya 2/3 barangkali bisa dimulai awal tahun. Saya pikir kita masih cukup waktu. Hanya situasi saat ini kan kadang-kadang kita terlalu dihantui oleh virus Omikron. Meskipun kita tidak boleh gegabah ya, meskipun kita tidak boleh anggap enteng. Tapi paling tidak semua itu apabila kita lindungi dengan protokol kesehatan yang benar, insya Allah kita bisa terhindar. Karena ini jujur saya sampaikan di sini, ini entah off the record atau tidak ya, saya baca di pemberitaan yang lain bahwa vaksin jenis CoronaVac ini juga perlu ditambahkan boosternya nanti, karena beberapa kasus masih bisa terinfeksi virus corona jenis Omikron. Tampaknya juga perlu pertimbangan, penelitian, dan upaya kita semua bagaimana bisa melindungi seluruh anak bangsa. Apakah itu di booster nanti atau bagaimana, saya pikir ini kita menunggu kebijakan dari pemerintah, Pak Ira. Betul, baik Pak. Tadi Bapak menyebutkan kalau yang dipakai jenis CoronaVac dari Sinovac ya Pak, kenapa tidak pakai AstraZeneca? Kan di beberapa penelitian disebutkan AstraZeneca mampu menekan gejala-gejala yang lebih parah dari varian yang kemarin Delta. Kenapa tidak Astra, kenapa jatuhnya ke Sinovac ini Pak? Ini saya pikir masalah di tingkat pusat ya, saya tidak bisa ngomong menjelaskan secara detail, karena sampai saat ini di Banyuwangi pun kosong AstraZeneca. Banyak orang yang menunggu dosis kedua juga nggak ada vaksinnya. Oh begitu. Ini kan juga ada pertimbangan tertentu kenapa CoronaVac yang deras mengalir ke negeri kita, kenapa yang lain tidak. Ini kan juga jadi harus diupayakan juga dipakai di negara lain atau masih dibutuhkan negara-negara, tidak tahu. Harus yakin bahwa pemerintah ini berusaha memberikan yang terbaik untuk warganya. Bahwa sampai saat ini CoronaVac yang ada dan ini lolos uji dari sisi keamanan, tidak ada salahnya kita gunakan apa yang ada. Saya pikir kita harus bersikap seperti itu, Mbak Ira. Betul. Jadi yang penting selain yang namanya vaksin itu ikhtiar juga, yang paling penting adalah masker dan cuci tangan. Betul, protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu satu-satunya tebeng ya Pak ya, diri sendiri yang bisa. Apapun vaksinnya, apapun jenis virusnya, apapun variannya, tapi protokol kesehatan adalah kuncinya. Betul sekali. Ini apalagi habis ini mau libur lumayan panjang ya Pak ya, libur panjang. Betul, khawatirnya banyak sekali ibu-ibu ya, termasuk saya, karena anak sekolah gitu kepikirannya mending vaksin dulu sebelum liburan, jadi nanti liburan rada tenang. Padahal vaksin itu bukan penolak balanya ya Pak ya, tapi mengurangi gejala-gejala. Betul, sepakat. Dan menjadi salah satu ikhtiar untuk memutus rantai corona ini ya. Baik Pak, ini yang akan saya tanya. Tapi jujur begini, jujur secara ada benefit lain, bahwa sekarang kalau tidak ada kartu vaksin tidak bisa masuk tempat wisata. Nah, itu juga salah satu kepentingannya. Betul. Jadi harus vaksin dulu. Boleh ya Pak ya? Kalau di Jawa Timur sendiri, kalau boleh saya tahu, seandainya nggak dapet nih di sekolah karena libur ya Pak ya, itu anak-anak atau ibu-ibu bisa membawa anaknya kemana? Mungkin ke UPT, ke puskesmas, atau nanti sebenarnya ada vaksin massal? Jadi sebenarnya kita seluruh vaksinasi. Jadi ini kan masalah teknis saja, bahwa ketika kita melakukan di sekolah lebih mudah, lebih efisien karena sasarannya terkumpul. Tapi kita setiap hari seperti di puskesmas UPT kita buka setiap hari. Asal ada koordinasi dengan lembaga yang membidangi, misalnya dari UPTD Pendidikan, saya pikir tidak ada masalah kita laksanakan di sekolah, diundang hadirkan. Hanya kan karena kita harus juga mengacu kepada jumlah sasaran. Vaksin ini ada yang 1 botolnya untuk 10 orang, ada untuk yang 2 orang. Tentu masalah efisiensi juga menjadi pertimbangan, Mbak Ira. Gitu. Jadi kalau datang sendiri barangkali harus mencari teman lah, biar 1 botol itu habis untuk divaksin. Ya. Tapi ini bukan tidak mungkin, ini keniscayaan yang bisa dilakukan, Mbak Ira. Jadi untuk ibu-ibu yang mendengarkan sekarang,
bisa mungkin dikoordinasi ya arisan dulu, kemudian nanti dikoordinasi anaknya siapa yang belum, bareng-bareng ke puskesmas begitu ya Pak ya? Mau vaksin, iya. Supaya tidak Sangat mubazir bisa, satu bisa. botol begitu. Betul, jadi tetap bisa liburan, tetap bisa melaksanakan navigasi. Saya pikir itu. Baik. Yang baik, Dara. Pak, kalau yang dulu dewasa itu kan ada yang boleh vaksin, ada yang tidak boleh vaksin. Bagaimana dengan anak-anak ini? Apa juga ada peraturan yang sama? Siapa yang boleh vaksin dan siapa yang tidak boleh vaksin untuk anak-anak ini? Iya, jadi ini memang juga. Jadi kan ini melalui uji screening ya, jadi memang ditanya dulu. Ada beberapa kasus yang pemberiannya harus di rumah sakit. Misalnya anak-anak yang menderita penyakit tertentu ya, penyakit infeksi kronis, kemudian sakit yang agak berat, menerima obat-obat tertentu, imunosupresan, atau barangkali sedang dalam pemantauan kasus penyakit yang khusus, ini dianjurkan dilaksanakan di rumah sakit. Pelaksananya dan harus sepersetujuan oleh dokter merawat. Ada juga kasus yang sama sekali tidak boleh diberikan vaksin, sementara ditunda. Misalnya kasus yang sedang demam tinggi, anak yang baru menjalani perawatan selama 7 hari di rumah sakit, kemudian yang baru menjalani transplantasi atau cangkok hati dan ginjal, ini juga tidak diperkenankan untuk divaksin. Nah, kemudian juga pada anak-anak yang baru menderita COVID, kalau gejalanya ringan harus ditunda 1 bulan. Kalau gejala COVID-nya berat yang dialami harus ditunda 3 bulan. Ini ada syarat-syaratnya, makanya setiap anak-anak yang mau vaksin hendaknya memang lebih baik kalau menderita penyakit tertentu bisa didampingi orang tua untuk menjelaskan kondisi anaknya agar aman untuk semuanya. Jadi ada yang boleh, ada yang ditunda, ada yang sama sekali tidak bisa, begitu Mbak Ira. Baik, jadi untuk yang long COVID tadi yang masih ada gejala-gejala 3 bulan ya Pak? 3 bulan baru bisa divaksin. Untuk yang gejalanya ringan bisa 1 bulan. Kemudian vaksinnya. Dan untuk ini kan juga beberapa sekolah kan melaksanakan vaksinasi rutin juga Mbak Ira. Vaksinasi imunisasi DPT, polio, campak yang disebut bias ini juga pemberiannya harus berjarak 2 minggu baru bisa diberikan vaksin COVID. Kebetulan bulannya beriringan, banyak puskesmas yang melaksanakan kegiatannya pada bulan ini dan bulan lalu, maka harus diberikan jarak 2 minggu. Ya. Baik, jadi jarak dengan vaksinasi syarat ya, vaksinasi yang wajib begitu 2 minggu ya Pak ya. Kemudian setelah apa sejauh 2 ini? 2 minggu minimal. Iya Pak. Baru bisa vaksin lagi. Sejauh ini yang Pak Yos tahu ya, Pak Yos tahu mungkin di daerah di mana Pak Yos ada, KIPI-nya sejauh ini apa Pak untuk anak-anak? Ya, halo Bapak. Halo. Sementara ini yang saya pantau, kebetulan kita masih di beberapa sekolah nggak ada, hanya anak nangis saja. Ada yang demam sedikit ada, tapi bisa juga ini karena kondisi yang mungkin kurang fit ya, bisa jadi. Jadi sampai saat ini belum ada KIPI yang serius. Dan orang juga harus tahu, masyarakat harus tahu bahwa KIPI itu bukan efek samping atau efek simpang, tapi kejadian yang mengikuti setelah anak divaksin. Bukan berarti dari efek dari vaksinnya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat supaya masyarakat tidak fobia, tidak takut dengan vaksin, ya. Jadi memang kadang-kadang orang setelah disuntik itu menimbulkan reaksi demam. Ada juga yang menyederhanakan, ini karena vaksinnya sedang bereaksi. Sebenarnya memang kejadian yang tidak ketahui, tapi biasanya tidak berbahaya. Kalaupun toh ada yang mengkhawatirkan, kita di Jawa Timur ada Komda KIPI. Jadi memang ada lembaga atau perkumpulan dokter-dokter spesialis yang memantau kejadian KIPI ini dan memberikan solusi bila mana terjadi permasalahan setelah vaksinasi. Jadi yang saya tahu sampai saat ini belum ada KIPI yang serius lah ya. Ada yang nangis, ada yang mungkin kemeng sedikit, saya pikir itu wajar, Mbak Ira. Tapi untuk ini ya Pak, kemarin kan kalau yang dewasa sempat sampai cari-cari tempat vaksin, khususnya Jawa Timur, banyak yang belum vaksin karena kuotanya habis, karena harus menunggu. Nah, untuk anak-anak sendiri, untuk kuotanya apakah sudah disesuaikan dengan jumlah atau koordinasi dengan BPS dengan jumlah anak-anak yang sudah ada di Jawa Timur ini Pak? Jadi memang di awal bulan kita Dinas Kesehatan setempat sudah merilis berdasarkan data dari Dispenduk dan UPTD Pendidikan, Dinas Pendidikan. Jumlah siswanya sudah ada. Alokasi vaksin disesuaikan, hanya memang karena
untuk saat ini barangkali masih belum bisa memenuhi semua sasaran, namun insya Allah lah pada awal tahun depan semuanya bisa tercukupi. Saya pikir masyarakat tidak usah terlalu khawatir, untuk anak-anak ini akan diupayakan pemerintah dengan maksimal mungkin karena memang jenis vaksinnya CoronaVac yang selama ini relatif lancar lah ya distribusinya dibanding vaksin AstraZeneca maupun jenis vaksin yang lain. Tampaknya CoronaVac ini sepanjang pengalaman saya relatif tidak pernah ada masalah distribusi. Jadi insya Allah tahun depan akan tercukupi semua kebutuhan untuk vaksinasi anak sekolah, Mbak. Insya Allah. Baik Bapak, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah menumpuk, rasa-rasanya banyak yang ingin bertanya ini soal vaksinasi COVID-19 untuk anak. Tapi sebelum kita beralih ke pertanyaan Bapak, kita jeda dulu untuk beberapa spot dan iklan berikut. Bapak masih bersama kami ya, nanti setelah ini kita akan kembali bergabung di Tanya Dok. Ya, oke. Baik sahabat, kita akan segera kembali setelah beberapa iklan dan jeda berikut. Tetap bersama kami di Tanya Dok, membahas vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun, masih bersama Dr. Yos Hermawan, anggota bidang organisasi IDI wilayah Jawa Timur. Kami segera kembali. Wah, habis makan merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anake sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Ya, sahabat, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Sujarwo bin Suwono, dulu tinggal di Dusun Kepodang, RT 05 RW 02 Desa Kepadang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Muhammad Sujarwo bin Suwono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa 28 Desember 2021 jam 8 pagi. Selanjutnya sahabat, masih panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Satik Ernawati binti Sahran. Dulu tinggal di Lambangan, RT 02 RW 01 Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudari Satik Ernawati binti Sahran dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 27 Desember 2021 jam 8 pagi. Terakhir sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Slamet Raharjo bin Muhsin, dulu tinggal di Tanjek, RT 07 RW 04 Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Slamet Raharjo bin Muhsin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin 27 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Ada tamu, Pak. Katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya? Keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu, Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu, Pak. Ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, Anda punya rencanakah untuk makan malam bersama orang-orang yang Anda sayangi di akhir tahun? Kalau belum, ke Hotel Sofia saja, cuman bayar 125.000 per orang. Anda bisa makan sepuasnya, all you can eat, end of year celebrate. Dan juga ada live music dan door prize. All you can eat, end of year celebrate dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Yuk reservasi sekarang. Info lebih lanjut atau reservasi hubungi 0812 1723 6084. 0812 1723 6084. Informasi ini dipersembahkan oleh Hotel Sofia Juanda, Surabaya.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya baik sahabat, kita kembali lagi di Tanya Dok ya, masih membahas tentang vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Masih bersama Dr. Yos Hermawan, anggota bidang organisasi IDI wilayah Jawa Timur. Pak Yos masih bersama kami? Masih Mbak Ira. Iya baik Pak Yos, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita ke materi atau obrolan kita play dulu, mainkan dulu pertanyaan dari voice note via WhatsApp ya Pak ya. Siap. Kakak saya kan 2 bulan lalu melahirkan dan sampai saat ini. Halo dok, saya Venita dari Kuadengan. Saya mau tanya dok, kakak saya kan 2 bulan lalu melahirkan dan sampai saat ini dia takut periksa kondisi baby ke bidan karena terpapar Omikron. Jadi hanya lewat dokter online saja. Apakah cukup ya dok? Terima kasih. Baik, Bapak lebih baik tiga-tiganya langsung atau satu-satu dulu Pak? Langsung dijawab atau dikumpul? Yang pertama lupa tadi apa yang pertama? Yang ketiga Omikron. Satu pertanyaan atau berapa tadi? Ini baru satu Pak. Ini baru satu. Oh iya. Yang baru melahirkan terus nggak berani berobat gitu ya? Iya. Kendalanya apa ini masalahnya tadi? Apakah cukup dengan dokter online saja begitu katanya? Begini ya, jadi ini kan memang sudah zaman teknologi ya, bahwa telemedicine dan lain itu suatu keniscayaan bahwa suatu saat nanti barangkali memang kita arahnya ke sana. Hanya kita harus yakin bahwa dokter juga manusia, kemudian ilmu pengetahuan ini juga didasari oleh landasan yang harus faktual. Jadi kita harus yakin bahwa diagnosa yang kita tegakkan itu benar untuk bisa memberikan terapi yang benar pula. Nah, untuk mendapatkan diagnosa yang benar tentu harus melalui pemeriksaan. Kadang-kadang tidak cukup hanya dengan halodoc saja atau telemedicine saja. Kita kadang-kadang perlu melihat, perlu mendalami apakah yang dikeluhkan itu sesuai dengan realita penyakit yang dirasakan atau yang diidap begitu Mbak Ira. Jadi kenapa sih takut ke fasilitas kesehatan? Ini yang harus kita hilangkan di masyarakat ya, bahwa kita tidak usah takut pergi ke fasilitas kesehatan. Ke puskesmas tidak ada masalah, ada dokternya. Ya, ke rumah sakit juga tidak apa-apa. Saya yakin semua rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan aman bagi pengunjung maupun tenaga kesehatannya. Jadi bukan alasan yang tepat seseorang yang punya keluhan kemudian tidak mau mendatangi fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang berkompeten, Mbak Ira. Jadi tetap saran saya untuk kakaknya tadi diajak, dimotivasi, diberi pemahaman untuk datang ke fasilitas kesehatan. Jangan terlalu takut dengan virus Omikron atau yang lain. Asal kita sendiri datang ke rumah sakit juga dengan protokol kesehatan yang benar. Menggunakan masker, kalau perlu membawa hand sanitizer sendirilah. Biar kita merasa yakin. Ya, tapi nggak harus terlalu paranoid lah ya. Karena kita juga mementingkan pemeriksaan dibanding ketakutan yang berlebihan, yang justru itu nanti akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Betul, ini orang yang sangat takut, sangat khawatir, itu akan melemahkan daya tahan tubuhnya sendiri. Begitu Mbak Ira, mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh pendengar Suara Sidoarjo tercinta. Begitu Mbak Ira. Iya, jadi diagnosa sendiri yang disampaikan kepada dokter online itu rasa-rasanya masih meragukan begitu ya Pak ya?
Jadi lebih baik datang langsung. Tidak selamanya bisa benar, tidak selamanya bisa benar. Tentu kalau dok saya demam batuk pilek, mungkin tahu. Tapi kalau ini keluhannya menyangkut hal yang lebih dalam kan perlu pemeriksaan fisik ya. Baik. Perlu pemeriksaan fisik ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Siap. Saya Zahra dari Citra Garden. Selamat siang dok. Selasa minggu ini kebetulan anak saya ikut serta vaksin. Nah, mulai hari itu dan beberapa hari ke belakang, mood makannya berubah terus. Ini apakah efek vaksin atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Nah itu dok, bagaimana itu? Nafsu makannya jadi berubah-ubah. Iya, siap Mbak Zahra dari Citra Garden kalau tidak salah. Barangkali perlu diluruskan ya. Saya sendiri dulu mengalami vaksinasi yang pertama, memang agak ngantuk, tapi kemudian nafsu makan saya justru meningkat setelah divaksin. Saya pikir ini bukan efek samping atau karena vaksin. Jadi tergantung mood anak barangkali. Kalau anak-anak saya yakin, bukan terlalu yakin sih, tapi bahwa kesiapan mental anak untuk divaksin itu harus juga dijaga, dipersiapkan, agar menghadapi vaksinasi ini bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, ini yang penting. Saya pikir kalau terkait dengan mood, saya belum mendapatkan penelitian yang logis atau yang nyata terkait dengan efek vaksinasi yang bisa merubah selera makan. Tapi memang banyak yang disampaikan teman-teman secara subjektif, bahwa setelah divaksin jadi ngantuk, tapi malah nafsu makannya meningkat. Nah, ini dari Mbak Sarah kok menemukan hal yang lain. Ini bisa jadi, tapi saya pikir ini tidak harus terlalu dikhawatirkan, bahwa anak perlu dimotivasi, diberikan pengertian, diberikan pemahaman, bahwa ini bukan efek samping dari vaksin, kecuali memang gejalanya terus-menerus dan sangat mengganggu. Misalnya muntah-muntah mual, siapa tahu ini ada gangguan yang lain yang kebetulan munculnya bersamaan dengan setelah divaksin. Ada kuman yang masuk ke pencernaan setelah divaksin. Ini juga tidak bisa dikesampingkan. Jadi sekali lagi kalau dirasa mengganggu, sebaiknya Mbak Zahra bisa pergi ke dokter terdekat di Citra Garden untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih benar. Tapi yang utama, hilangkan jauh-jauh kekhawatiran dan prasangka bahwa ini semua efek dari vaksin. Begitu Mbak Zahra, mudah-mudahan ini bisa lebih menenangkan hati agar tidak terlalu khawatir dan anaknya bisa berubah moodnya lagi menjadi lebih berselera dalam makan. Begitu kira-kira. Iya, baik. Mungkin anaknya juga bisa diajak jalan-jalan, kan sudah vaksin ya, cukup jalan-jalan. Jalan-jalan di kompleks maksudnya ya Pak ya. Putar-putar di kompleks atau ke taman dekat-dekat saja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Selamat siang, Dok. Saya Stephanie dari Bukit Residence. Jadi begini, Dok, saya mau tanya, adik saya itu kan sempat didaftarkan sekolahnya untuk vaksin tahap ini, cuman anaknya terlanjur tahu kalau vaksin itu bikin sakit. Nah, saya sebagai kakaknya nih, gimana ya dok seharusnya untuk membantu bujuk mama saya? Nah, bagaimana itu dok untuk membujuk? Mungkin mendaftar lagi begitu atau bagaimana ini dok? Ya, saya pikir begini, ini kan masalah psikologis ya. Mbak Stephanie kalau tidak salah namanya ya. Sebenarnya saya punya teman yang ahli membujuk. Dr. Farhat namanya dari Bangkalan, itu ahli membujuk. Mudah-mudahan ikut mendengarkan. Tapi secara umum begini, secara umum bahwa Mbak Stephanie kan sudah divaksin nah, sudah merasakan. Jadi tidak apa-apa melakukan testimoni kepada keluarga, kepada orang tuanya bahwa selama ini setelah divaksin tidak mendapatkan dampak yang serius atau yang sangat mengganggu. Nah, saya pikir ini perlu disondingkan ke seluruh keluarga, ditestimonikan, disuarakan bahwa vaksin ini manfaatnya jauh lebih penting daripada kemungkinan rasa sakit yang hanya sebentar ketika disuntik. Nah, saya yakinlah secara umum 90% orang divaksin itu tidak ada masalah. Bahwa ketakutan itu kadang-kadang yang mengundang rasa nyeri, meningkatkan ambang batas nyeri, sehingga dia merasa nyeri betul. Padahal jarumnya sangat kecil, sangat runcing, dan sangat tidak mengganggu menurut saya. Tapi perasaan takut kita kadang-kadang itu menghantui dan itu meningkatkan ambang batas nyeri yang bisa menyebabkan respon nyeri atau sensasi nyeri yang sesungguhnya. Jadi tugas Mbak Stephanie memberikan testimoni pada keluarga, kepada mamanya, bahwa setelah divaksin tidak apa-apa. Diambil aja contoh mungkin video atau gambar-gambar foto-foto teman-teman SD di sekolah lain yang divaksin dengan ceria.
Kalau perlu nanti saya kirimi fotonya di mana anak-anak itu setelah divaksin mereka gembira justru. Tidak ada masalah. Ini harus diberikan pemahaman bahwa harus diyakinkan juga pada keluarga bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih penting daripada kekhawatiran yang berlebihan. Begitu Mbak Stefani. Ya, Mbak Stefani sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa disampaikan bahwa manfaatnya lebih penting bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk populasi Indonesia lebih tepatnya ya, Pak Yos. Dan untuk mencegah seandainya nanti dia terkonfirmasi terinfeksi supaya diyakinkan bahwa akan meringankan gejalanya dibanding kalau terkena infeksi COVID tapi belum divaksin. Ini juga harus disampaikan pada keluarga. Baik, terima kasih Pak Yos. Kita beralih ke pertanyaan via Twitter. Ini banyak yang tanya ya Pak Yos ya. Ya, ada dari Twitter @inamelia. Bagaimana persiapan untuk anak-anak sebelum vaksin? Bagaimana nih Pak? Mbak Inamelia. Ya Mbak Inamelia, saya pikir ini sama dengan persiapan pada orang yang lain, bahwa anak sebaiknya siap secara mental dan siap secara fisik. Secara mental tentu bahwa dia berani, dia diyakinkan oleh keluarganya bahwa akan dilakukan vaksinasi sesaat yang akan memberikan perlindungan. Kemudian secara fisik ya sebaiknya anak sarapan dulu, ini penting ya, supaya tidak lemes, supaya tidak merasa lunglai, karena betapapun vaksin itu adalah pemberian zat asing pada tubuh. Tentu dibutuhkan kesiapan lahannya atau tubuh kita untuk menerima zat asing itu. Tidur yang cukup, sarapan yang cukup itu syarat yang paling mudah, simpel, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi yang paling utama adalah persiapan mental oleh si anak dan keluarganya. Jadi keluarga ini juga harus terkondisi bahwa anaknya mau divaksin ini merasa ikhlas, merasa nyaman, aman bahwa anaknya diberikan vaksin dengan tata cara yang benar. Itu begitu Mbak Ingrid Melia kalau tidak salah namanya tadi ya. Jadi itu aja, fisik dan mental itu aja. Sarapan aja cukup, sudah tidur cukup, sarapan, berangkat itu aja. Sarapan, tidur cukup, cus berangkat, suntik sehat ya. Baik, Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Basuki di Candipura. Pak, bagaimana dengan anak saya yang baru 1 minggu sunat? Apakah boleh saya daftarkan untuk vaksin? Ya, Mas Basuki, Pak Basuki, betul. Jadi gini, kalau anak dilakukan sunat sirkumsisi tentu sudah melalui proses screening. Karena apa? Vaksinasi anak ini tidak boleh diberikan pada anak-anak yang menderita gangguan perdarahan atau hemofili. Ya, ada beberapa kasus sirkumsisi setelah disirkum darahnya tidak mau berhenti. Tapi sepanjang anaknya Pak Basuki setelah disirkum aman-aman saja, maka ini juga aman-aman saja untuk dilakukan vaksinasi. Tidak harus nunggu seminggu ya, 1 hari setelah kita divaksin juga boleh ya. Asal tidak menderita kontraindikasi, tidak punya penyakit-penyakit penyerta, penyakit-penyakit kronik, termasuk penyakit-penyakit gangguan pembekuan darah atau hemofili. Yang biasanya ini harus dilakukan screening ketat pada setiap anak yang ingin melakukan sirkumsisi atau sunat atau khitan, Pak Basuki, Mbak Ira ya. Insya Allah aman Pak Basuki, monggo dibawa ke tempat fasilitas vaksinasi kalau memang ada di tempatnya Pak Basuki. Baik, aman ya berarti ya Pak untuk habis sunat boleh? Aman. Tidak usah nunggu seminggu, boleh ya. Mungkin nunggu nyerinya sembuh mungkin Pak, bapaknya khawatir. Bapaknya pernah merasakan sunat soalnya Pak. Mau 2 kali bahkan. Baik Pak, jadi Pak Basuki monggo ya, boleh ini diikutkan vaksin, didaftarkan dulu. Tidak ada halangan, tidak ada kontraindikasi ya. Baik, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Karen di Gemurung. Dok, adik saya ini termasuk beratnya melebihi anak pada umumnya. Untuk kelas 2 SD sekarang sudah hampir 50 kg. Untuk vaksin, apakah dosisnya beda? Wow. Ya. Double mungkin ya. Untuk Mbak Ira. Mbak siapa namanya sih, Mbak? Karen. Mbak Karen, ya jadi ini adiknya sehat sekali, ini umur kelas 2 SD hampir 50. Saya pikir enggak apa-apa. Jadi ini dosisnya sama ya. Dosisnya sama, karena vaksin yang diberikan anak pun untuk CoronaVac ini sama dengan untuk dosis dewasa, yaitu setengah cc 0,5 mili. Hanya kalau saya boleh nasihatkan, di luar vaksinasi ini sebaiknya berat badannya mulai dikontrol, dikendalikan. Anak usia SD, apalagi kalau perempuan misalnya, ya kasihan nanti kalau sudah beratnya segitu. Tentu ini biasanya terbiasa mengkonsumsi karbohidrat di masa kecil. Karbohidrat itu bisa mie, bisa nasi, bisa yang lain. Jadi sebaiknya mulai dikontrol pola makannya agar nanti ketika bertambah usia lebih proporsional lagi. Ya bisa menurun secara pelan-pelan, ditambah kasihan karena dulu anak saya juga hampir demikian. Jadi kalau jalan lari mudah jatuh karena kegemukan. Karena apa?
Anak saya kita sudah ketat di rumah, ternyata tetangga terlalu sayang. Dibuatkan mie 2 bungkus, dibuatkan mie 2 bungkus. Di rumah nangis lari ke tetangga. Ya, ini tetangga yang mau iya, tetangga maunya menyenangkan, punya anak kecil seneng memanjakan, tapi justru ini kurang baik. Alhamdulillah sekarang sudah mulai langsing, sudah punya pacar dia. Waduh. Sudah kuliah, Mbak. Sudah kuliah. Kirain masih SD, Pak. Ya. Oh, enggak. Artinya ini pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi bahwa perlu menjaga pola makan. Tapi tidak ada kaitannya dengan vaksinasi, dosisnya tetap sama. Tetap ya, Pak. Tapi nasihat untuk Mbak Karen sebaiknya mulai dikendalikan, pola konsumsi karbohidratnya, nasi, roti, mie, dan lain sebaiknya mulai dikurangi, bisa diganti dengan buah-buahan yang lebih banyak sebelum makan, Mbak Karen sebaiknya ya. Baik, ya. Mungkin juga untuk menghindari diabetes dan obesitas ya Pak ya. Betul, iya. Mumpung masih kecil. Tumbuh kembang nantinya. Iya betul, masih mudah dikontrol. Ya. Baik, kita beralih ke Instagram sekarang Pak. Saya buka-buka Instagram, ada pertanyaan dari @evinadwi. Dok, kan 2 bulan lagi anak saya genap 6 tahun. Kalau ikut vaksin sekarang apakah aman atau menunggu 2 bulan lagi saja? Iya, jadi begini ya, pemerintah ini mengatur sebenarnya untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Ya. Secara umum sebenarnya tidak terlalu beda kalau hanya 2 bulan. Namun kan ini harus diatur, ditata, dikalkulasi secara teknis bahwa usia sekian yang sudah divaksin sekian. Karena pada kenyataannya kan yang divaksin anak sekarang umur 10, vaksinnya sama dengan dewasa, sama dengan lansia juga sama. Namun pemerintah tentu harus merapikan data. Jadi ini masalah kepentingan administrasi. Jadi sebaiknya mohon bersabar menunggu 2 bulan lagi. Ketika usianya sudah 6 tahun, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang bijaksana. Daripada nanti misalnya ada sesuatu apa-apa malah menjadi penyesalan. Karena memang penelitian vaksin CoronaVac ini juga untuk usia 6 sampai 11 tahun aman. Belum sampai 6 tahun kurang 2 bulan belum ada penelitiannya. Sabar menunggu ya Bu ya, sabar ya. Takut nggak kebagian mungkin Pak ya? Oh enggak, datang ke Banyuwangi nanti saya garansi saya beri. Baik itu, datang ke Banyuwangi ya, Bu Revina nanti diberi sama Pak Yos. Sambil jalan-jalan ke Banyuwangi, betul, tidak ada masalah, hubungi saya nanti. Baik Pak, baik Pak. Untuk sama reporternya sama Mbak Ira juga boleh siap laksanakan. Untuk dosisnya sendiri miligramnya sama dengan dewasa kah atau lebih sedikit Pak? Yang disuntikan untuk anak-anak ini? Mililiter mililiter sama 0,5 mililiter, 0,5 cc, setengah cc sama dengan dewasa ya Pak ya? Dengan atas sama. Oke. Ya. Kenapa kok keputusan untuk CoronaVac sama? Kenapa disamakan ini Pak? Sudah melalui penelitian. Sudah melalui penelitian kan dosis itu tidak hanya aman tapi juga harus efektif. Dikhawatirkan kalau dosisnya dikurangi maka efektivitasnya bisa berkurang. Jadi berdasarkan penelitian untuk anak dan dewasa untuk vaksin CoronaVac dosisnya sama. Hanya untuk Pfizer ada kemungkinan berbeda. Jadi memang masing-masing platform vaksin ini juga ada tata cara dan ada beberapa pertimbangan klinis maupun medis untuk pemberian dan efektivitasnya, Mbak Ira. Baik, ya sama ya. Saya kira kayak misalnya ada kan Pak ya beberapa vaksin yang untuk dewasa itu disesuaikan berat badannya sekian, untuk anak-anak jadi sekian. Kalau ini sama ya, dewasa atau anak-anak dilihat dari efektivitasnya, efektivitas dari vaksin tersebut. Salah satunya itu, pertimbangannya pertimbangannya salah satu itu ya. Baik, Pak terakhir ya sahabat ya. Boleh. Saya soalnya masih mau ngobrol sama Pak Yos ini. Terakhir ini, Dok dari Instagram @yeyen985. Dok yang baik makan buahnya nanas setelah vaksin atau sebelum vaksin karena mitosnya manjur untuk mereda ketenangan anak-anak. Nah ini mitos ini Dok, harus dibahas ini Pak, mitos-mitos begini. Nanas bagaimana? Nanas ya. Barangkali ada nanas kalau divaksin orang asumsinya kan panas. Kalau dikasih nanas maka panas dengan nanas jadi runtuh, jadi makanya jadi dingin. Barangkali gitu. Iya nggak tahu ya begitu Bu. Saya pikir belum ada secara medis, saya nggak bisa mengomentari. Tapi bahwa buah-buahan itu semuanya baik. Nanas mengandung vitamin C baik. Barangkali itu dikaitkan dengan efek dari vitamin sebagai antioksidan yang bisa membunuh kuman-kuman radikal bebas yang mengganggu kesehatan. Pepaya juga boleh. Bahwa nanas mengandung banyak vitamin C, iya. Barangkali dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ini menyehatkan. Ya, secara umum bahwa dia sebelum dan sesudah, saya pikir relatif tergantung kondisi masing-masing. Kalau saya cenderung makan buah itu sebelum makan. Untuk pepaya apa. Tapi kalau nanas apakah perutnya tahan? Ini harus dipelajari dulu untuk masing-masing individu. Kalau memang dirasa makan buah nanas sebelum makan itu tidak mengganggu
pencernaannya monggo disilakan, itu akan justru meningkatkan absorpsi kandungan mineral maupun vitamin di buah nanas ya. Jadi ngomong nanas jadi isu-isu yang nanas ini jadinya. Isu yang nanas ya, bukan isu yang dingin. Nanas ya. Monggo lah, saya pikir ini saya tidak bisa komentar bahwa kalau bisa saya jelaskan bahwa nanas itu baik, buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup, vitamin C, dan ini bisa melawan radikal bebas untuk menghilangkan radikal bebas sebagai antioksidan maksud saya Mbak Ira. Ya, baik ya. Jadi sebenarnya buah apa aja boleh ya dok ya, nggak hanya nanas. Semua buah boleh kecuali ini buah tangan gitu nggak boleh dimakan ya. Buah-buahan yang lain. Dikirim ke Banyuwangi aja kalau buah tangan ya. Baik Pak, ini waktu kita sudah mau habis, padahal saya masih mau ngobrol banyak. Terakhir nih Pak, sebagai penutup kesimpulan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang mendengarkan saat ini? Iya, untuk seluruh masyarakat pendengar suara Sidoarjo yang saya cintai, saya banggakan, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin segala daya upaya melindungi seluruh warganya, salah satunya melalui program vaksinasi. Maka manakala ada kerabat atau keluarga, baik itu dewasa, anak-anak yang belum divaksin, monggo diajak ke tempat sentra-sentra vaksinasi, ke puskesmas yang menyediakan vaksinasi. Ini semua harus kita dukung, karena dengan cara inilah kita bisa menyumbangkan peran kita, menyumbangkan kepedulian kita pada upaya mencapai herd immunity untuk warga Indonesia. Karena dengan kerelaan kita melakukan vaksinasi, ini menjadi sumbangsih yang besar untuk Republik ini dalam rangka mengatasi pandemi. Namun di luar upaya vaksinasi, hendaknya jangan lupa bahwa kita harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Karena apapun vaksinnya, apapun varian virusnya, protokol kesehatan adalah kuncinya. Barangkali begitu. Luar biasa Pak Yos. Terima kasih sudah berbagi waktunya hari ini. Sehat selalu Pak di Banyuwangi ya. Amin, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik sahabat, itu tadi ya obrolan kita terkait dengan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun dengan Dr. Yos Hermawan, anggota bidang organisasi IDI wilayah Jawa Timur. Terima kasih untuk sahabat yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp, Instagram dan juga Twitter. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan di Tanya Dok dengan tema yang berbeda juga. Vaksin yuk supaya kita mencapai Indonesia sehat. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.